Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Laksana Bodi. Kali ini gue bakal ngebuat video perbandingan antara Yamaha NMAX 2020 dan EDV 150 2020. Jadi di channel YouTube gue itu banyak banget yang komen ya. Ketika gue nge-review EDV, banyak pengguna NMAX yang bilang kerenan NMAX lah ketimbang EDV. Ketika gue review NMAX, pengguna EDV juga bilang kerenan EDV. Jadi daripada kalian ribut-ribut, sekarang kita buktikan di sini sebenarnya mana sih yang lebih keren dari kedua motor ini. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah Honda EDV 150 standar versus Yamaha NMAX 155 standar. Oke, kita mulai pembahasannya dari headlampnya. Untuk headlampnya sendiri, Honda EDV 150 sudah mengusung headlamp full LED dengan posisi lampu yang terpisah antara kanan dan kirinya. Sementara pada Yamaha NMAX, dia headlampnya juga sudah menggunakan full LED, hanya saja antara kanan dan kirinya ini menjadi satu. Ya, walaupun sebenarnya pada bagian dalamnya dia tetap terpisah ya. Lalu pada bagian headlampnya ini terdapat seperti ini ya, seperti alis. Jadi jika dilihat, headlampnya lebih terlihat tajam banget. Dudukan plat nomor untuk Honda EDV 150, dia posisinya berada di depan headlampnya atau di bawahnya. Jadi tidak mengganggu penampilan motor itu sendiri. Sementara pada Yamaha NMAX, gue kurang suka ya, karena plat nomornya ini posisinya berada di bagian visornya ya. Jadi jika dilihat sangat mengganggu penampilan motor itu sendiri sih menurut gue. Kita ke bagian kaki-kaki. Jadi seperti ini tampilan palang pelek Honda EDV 150. Dia banyak banget palangnya, hampir rapat ya jika dilihat ya. Ban depan menggunakan ban tubeless ukuran 110/80 ring 14 untuk Honda EDV 150. Sementara pada bagian pengereman depan dia menggunakan disc brake, seperti ini tampilannya, dan terdapat lekukan-lekukan pada permukaan disc brake-nya. Sementara kaliper sendiri dia menggunakan Nissin. Kita beralih ke bagian kaki-kaki depan Yamaha NMAX 155. Jadi seperti ini bentuk palang-palang peleknya. Ban depan menggunakan ban tubeless merek YRC ukuran 110/70 ring 13. Lalu seperti ini tampilan disc brake-nya dari Yamaha NMAX. Jadi dia tidak terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaan disc brake-nya ya, tidak seperti Honda EDV. Lalu pada bagian kaliper ini nggak ada mereknya sih, gua kurang tahu mereknya apa. Cuman dia polos seperti ini. Dan posisi disc brake-nya untuk Yamaha NMAX dia berada di sisi kanan. Sementara untuk Honda EDV 150, dia posisi disc brake-nya berada di sisi sebelah kiri. Kita naik ke bagian visor. Untuk visornya sendiri, Honda EDV ini cukup lumayan tinggi, dan visornya bisa disetel naik turunnya ya. Ya walaupun manual, seenggaknya ini bisa disetel. Kalian bisa ngukur mau tinggi atau mau rendah, bisa disetel dari sini. Dan visornya ini berwarna bening teman-teman. Sementara pada Yamaha NMAX, dia visornya cukup lebar tapi tidak terlalu tinggi, dan visornya ini nggak bisa disetel. Jadi posisinya cuma segini aja. Soalnya dia langsung baut di sini, tidak terdapat setelan pada bagian visornya. Dan visornya sendiri berwarna hitam atau smoke ya. Pada Honda EDV 150, posisi sennya dia ada di bagian sini. Nah ini yang menurut gua gimana ya, agak mengganjal. Gua kurang suka tampilannya karena bodinya udah keker, tapi di sini kayak ada kuping kecil ya. Sennya ini kecil, jadi kayak kuping. Dan lampu sennya ini sudah mengusung LED. Nah, sementara pada Yamaha NMAX, dia posisi sennya menurut gua tepat banget. Jadi posisi sennya dia di sini ya, tidak mengganggu penampilan motor itu sendiri. Dan untuk sennya sendiri belum menggunakan LED, tapi masih menggunakan bohlam ya. Kita beralih ke bagian speedometer. Jadi seperti ini tampilan speedometer Yamaha NMAX. Akan coba gue nyalakan. Nah jadi seperti ini nyalanya.
Di sini terdapat beberapa indikator yang menurut gua sangat lengkap banget ya. Dan seperti ini tampilan speedometer Honda EDV 150. Akan coba gue nyalain. Nah, jadi seperti ini nyalanya. Dan menurut gue beberapa indikator di speedometernya juga sangat lengkap banget. Dan gue pribadi bilang ini speedometernya lebih keren dibandingkan dengan NMAX. Karena apa? Bentuknya ini sangat sporty banget. Apalagi tulisan EDV di sini yang membuat tampilannya jadi lebih oke ya. Lalu sudut-sudut pada bagian sisi speedometernya sini. Ini keren banget sih. Kita lanjut ke bagian stang. Untuk stangnya sendiri Honda EDV 150 lebih panjang ya jika dibandingkan dengan NMAX. Karena motor ini bisa dibilang versi adventure ya. Mungkin kalau PCX ya kurang lebih hampir sama dengan NMAX. Cuman kalau ini memang beda. Dia posisinya adventure, stangnya panjang, dan stangnya ini telanjang. Jadi tidak dibalut dengan cover. Lalu kita bahas beberapa tombol di sini. Jadi di sisi sebelah kanan ada tombol idling, tombol hazard, lalu di sini ada tombol starter. Sementara di sisi stang sebelah kiri sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen berada di paling bawah. Dan seperti ini tampilan stang dari Yamaha NMAX. Jadi dia stangnya dibalut dengan cover, beda dengan Honda EDV dan PCX dia telanjang stangnya. Tapi kalau NMAX dia beda ya. Covernya ini justru menurut gua yang menambah tampilan jadi lebih keren ya. Apalagi di sini ada logo Yamaha yang tampak terlihat elegan ya jika dilihat dari atas. Kita bahas beberapa tombolnya. Jadi tombol di sisi stang sebelah kiri di sini ada tombol menu. Gunanya untuk menyeting bagian menu yang ada di speedometernya. Lalu di sini saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek. Sen berada di tengah. Lalu di sini ada tombol klaksonnya. Berada paling bawah. Sementara di sisi sebelah kanan di sini terdapat tombol idling, lalu tombol hazard dan tombol starter. Kita bahas ke bagian raknya teman-teman. Jadi seperti ini tampilan rak Yamaha NMAX 155 ya. Di sisi rak sebelah kiri di sini ini terdapat power charging atau power outlet. Jadi ketika kalian ngecas HP-nya bisa langsung dimasukin di sini ya, aman karena ini dalam banget. Dan posisinya power outletnya ini tertutup, jadi cukup aman ya. Sementara di sisi sebelah kanan dia hanya ada bagasi seperti ini. Nah, dan bagasinya ini menurut gua juga cukup luas ya, walaupun nggak luas-luas banget sih ya, sudah cukup. Sementara pada bagian rak Honda EDV 150 ya di sini ketika dibuka isinya juga power charging di dalam sini. Nah ini dia. Jadi dia bisa ngecas dan HP-nya juga bisa ditaruh di dalam. Dia posisinya seperti ini. Nah, sementara di sisi sebelah kanan ini tidak terdapat tempat apapun ya. Jadi di sisi sebelah kanannya ini cuma kunci kontak dia. Kita lanjut bahas ke kunci kontaknya. Untuk Yamaha NMAX 155 karena ini yang versi standar, jadi belum dibekali dengan smart key atau keyless. Nah, menurut gue ini adalah salah satu kelemahan Yamaha NMAX. Karena kenapa? Karena jika merek Honda mau dia EDV yang standar ataupun ABS, dia tetap dibekali dengan keyless atau smart key. Tapi kalau NMAX beda. Setiap versi dia mempunyai fitur yang berbeda. Contohnya ini, kunci kontak. Jadi NMAX kalau yang standar masih pakai kunci biasa, sementara untuk yang ABS udah pakai keyless. Lalu pada bagian kunci kontaknya sini, di sini terdapat dua tombol full untuk membuka bagian tangki bahan bakarnya dan seat untuk membuka jok belakangnya. Berbeda dengan Honda EDV 150, untuk EDV sendiri walaupun dia tipe yang standar ataupun yang ABS, dia sama tetap menggunakan keyless atau smart key. Jadi semua EDV pakai smart key ya. Dan di samping kunci kontaknya sini terdapat full yang fungsinya buat ngebuka tangki bahan bakar dan seat untuk ngebuka jok. Lalu pada bagian sisi sampingnya sini ini adalah kunci darurat. Jadi ketika nanti remote-nya hilang, kalian bisa buka jok lewat sini. Nah, seperti ini kunci daruratnya. Ini tinggal dimasukin ke sini ya. Nanti tinggal kalian klik, maka joknya akan terbuka secara otomatis. Tapi kelemahannya ini tutupnya gampang banget hilang.
Jadi ini sama ownernya sengaja dilepas biar nggak dicuri orang ya. Sering banget ketika di parkiran tutupnya ini diambil sama orang. Itu kelemahannya. Kita lanjut ke tangki bahan bakar. Jadi seperti ini tampilan tangki bahan bakar Honda EDV 150. Untuk bahan bakarnya sendiri dia mampu menampung bahan bakar sebanyak 8 liter. Dan untuk sistem tangki bahan bakarnya sendiri dia bisa terbuka secara otomatis ketika kita menekan tombol fullnya ya. Sementara pada Yamaha NMAX dia kapasitas tangki bahan bakarnya 7,1 liter. Dan ini tutupnya juga bisa terbuka secara otomatis ketika kita menekan tombol full ini. Kita bahas ke bagian step floor. Jujur untuk bagian step floornya ini gue lebih nyaman pakai yang NMAX. Karena NMAX ini menurut gue paling nyaman banget ya posisi kakinya. Jadi kita bisa taruh kaki di atas atau ke bawah sini. Space-nya banyak, space-nya juga panjang. Kita bisa taruh di mana aja kakinya. Jadi nyaman banget, sudah dipastikan nyaman pakai NMAX. Sementara pada Honda EDV dia lebih tegak ya. Ini bagian depannya dan tidak terlalu panjang. Jadi kakinya nggak bisa ke depan banget. Ini udah dibatasin sama ini. Mungkin karena EDV ini didesain buat adventure ya. Jadi posisi ridingnya berbeda. Kalau NMAX itu lebih buat santai-santai sih. Buat nyantai, selonjoran itu gampang. Cuman kalau EDV buat selonjoran susah. Karena ininya tidak terlalu ke depan. Jadi untuk posisi kaki kesimpulannya gue lebih milih ke Yamaha NMAX. Tapi untuk stang, riding pada bagian stangnya, gue lebih pilih Honda EDV karena lebih panjang dan lebih nyaman ya. Kita beralih ke bagian mesin. Untuk Yamaha NMAX ini menggunakan mesin bertipe liquid cooled SOHC 155 cc, pendingin cairan atau radiator, dan kapasitas oli mesinnya 1 liter. Sementara Honda EDV dia menggunakan mesin 150 cc bertipe SOHC, pendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Jadi bedanya sama NMAX itu sekitar 0,2 liter ya kapasitas oli mesinnya. Next kita bahas ke bagian jok. Jadi seperti ini tampilan jok Honda EDV 150. Jadi untuk motif antara yang belakang dan yang depannya ini berbeda ya. Yang depan ini mulus, sementara yang belakang ini ada corak-corak seperti ini. Lalu pada bagian tengah terdapat pemisah. Dan joknya sendiri ini cukup luas dan panjang. Dan yang belum tahu ya, pada bagian dalam joknya ini terdapat per teman-teman. Jadi ketika kalian ngelewatin polisi tidur bakal kerasa banget nih per yang ada di dalam sini. Lalu seperti ini tampilan jok Yamaha NMAX. Jadi dia motifnya sama antara depan dan belakangnya. Bahannya sama halus. Dan bahan joknya ini empuk banget, asli ini empuk banget. Untuk lebarnya sepertinya lebih lebar yang NMAX ya ketimbang yang EDV. Tapi untuk panjangnya kurang lebih sih sama. Kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagasinya kurang lebih seperti ini tampilannya Honda EDV 150. Jadi bagasinya ini panjang banget dari ujung belakang sampai ujung depan, dan dia masuk satu helm. Sisanya ini banyak banget ya belakangnya. Kalian bisa naruh barang-barang yang lain di sini. Dan joknya ini bisa naik secara otomatis ketika kalian buka seperti ini. Nah, jadi di sana ada tuasnya ya. Dia bakal naik secara otomatis joknya. Sementara untuk Yamaha NMAX, bagasinya dia tidak terlalu panjang tapi cukup lebar. Jadi bisa dibilang dia lonjong ya bentuknya ya. Nggak begitu panjang tapi lebar. Dan bagasinya ini bisa masuk helm di depan sini, dan belakangnya juga masih sisa ya. Dan untuk joknya sendiri dia juga bisa naik secara otomatis seperti Honda EDV. Cuman kayaknya sih pernya lebih kuat yang punya EDV ya. Ini naiknya dia pelan gini. Nah, kalau punya EDV tadi bisa langsung kencang gitu naiknya ya. Dan seperti ini tampilan bodi sampingnya Honda EDV 150. Bisa kita lihat di sini sama-sama bentuknya adventure banget ya, keren. Sementara ini tampilan bodi samping Yamaha NMAX 155. Dia lebih terlihat elegan teman-teman. Kita lanjut ke bagian suspensi belakang ya. Untuk suspensi belakang Honda EDV sudah menggunakan shock double. Dan shocknya ini sudah dibekali dengan shock tabung merek Showa. Jadi mereknya nggak main-main ya Honda ya, makanya Showa. Sementara pada Yamaha NMAX dia juga sudah menggunakan shock double, shock tabung juga. Cuman gue kurang tahu mereknya apa.
karena di Yamaha ini nggak ada mereknya shocknya sih. Lanjut kita ke bagian CVT. Nah, CVT Yamaha menurut gue khas banget ya. Jadi dia CVT-nya kecil dan pada bagian belakangnya ini bulat, ada tulisan Yamaha. Dan covernya ini berbahan plastik. Dan untuk filter udaranya dia juga panjang banget. Jadi bentuknya dia menyesuaikan bentuk CVT-nya ya. Dari sini lalu ke belakang sini. Jadi dia lonjong gini ya, menyesuaikan bentuk dari CVT-nya sendiri. Lalu seperti ini tampilan CVT EDV 150. Dan jujur antara CVT Yamaha dan Honda, gue lebih suka tampilan CVT-nya Honda. Karena CVT-nya Honda, khususnya Honda EDV, ini terlihat sangat kekar banget. Lebih robotik ya, keker banget bentuknya. Ini bahannya dia besi cor, cuman pada bagian depan dan cover filter udaranya dia plastik. Jadi covernya juga bentuknya oke pada bagian filter udaranya. Terus pada bagian cover CVT-nya juga terlihat sangat keker, adventure banget. Jadi kalau bagian CVT, jujur gue lebih suka CVT-nya Honda tampilannya. Nah, jika dibandingkan dengan Yamaha seperti ini Yamaha identik banget dari dulu pasti seperti ini ya. CVT-nya dia kecil, belakangnya bulat, terus filter udaranya juga menyesuaikan bentuk CVT-nya, dia seperti ini langsung ke depan. Dan kalau masalah CVT, Yamaha udah nggak bisa diragukan lagi ya. Udah pasti CVT-nya enak, halus dan nggak geter. Itu udah pasti kalau Yamaha. Sementara kalau Honda terkenal banget CVT-nya geter, apalagi Vario, PCX itu geter banget. Tapi ini beda ya. Untuk Honda EDV 150 sejauh ini gua belum pernah ngerasain geter. Dan belum ada yang komplain juga kalau CVT-nya geter. Jadi EDV 150 ini bisa dibilang beda CVT-nya, enak dan halus. Next kita lanjut ke tampilan pantat belakangnya. Untuk stop lampnya gua lebih ke Honda EDV 150. Kenapa? Karena bentuknya menurut gua oke banget. Jadi pada bagian stopnya ini dia bentuknya X. Dan di bagian sampingnya ini besar, ke tengah dia kecil, lalu di sampingnya besar lagi ya. Di sini terdapat tulisan Honda yang menambah tampilannya lebih keren. Dan posisi sennya ini terpisah dari stopnya, jadi terlihat sangat sporty ya. Stop dan sennya terpisah. Dan untuk sen dan stop lampnya sendiri sudah menggunakan full LED teman-teman. Nah seperti ini tampilan dari belakangnya. Keren banget Honda EDV 150. Sementara Yamaha NMAX dia tampilannya seperti ini. Jujur gue lebih suka tampilan stop lamp yang punya NMAX lama atau versi sebelumnya ya. Yang terbaru menurut gue bentuknya agak sedikit maksa sih ya. Sebenarnya keren dia terpisah seperti ini. Cuman yang bikin gue ngeganjel ini nih bagian sininya. Ini gede banget ya. Terlihat seperti mengganggu aja sih, seperti maksain gitu bentuknya. Jadi jujur gue lebih suka yang versi sebelumnya untuk stop lampnya. Tapi overall ini juga keren ya. Ini sudah menggunakan LED stopnya, tapi pada bagian sennya masih menggunakan bohlam. Jadi posisi sennya dia menyatu dengan stopnya. Beda dengan EDV yang dia sen dan stopnya terpisah. Tapi kalau NMAX dia jadi satu ya. Jadi bentuknya kurang sporty menurut gua. Terlebih pada bagian behel atasnya dia ini menjadi satu ya. Antara sisi kanan dan sisi kirinya dia menyatu. Sementara untuk Honda EDV 150 dia behelnya terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi jika dilihat dari sini kalian bisa nilai lebih keren yang mana, lebih sporty yang mana tampilannya. Nah ini dia tampilan fullnya dari belakang Honda EDV 150 dan Yamaha NMAX 155. Menurut kalian kerenan yang mana? Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Next ke bagian pengereman. Untuk pengereman Honda EDV 150 sudah dibekali dengan disc brake dan terdapat lekukan-lekukan pada permukaan disc brake-nya. Lalu ukuran ban belakangnya ini EDV menggunakan ban tubeless ukuran 130/70. Untuk Yamaha NMAX 155 pengereman belakang juga sudah menggunakan disc brake, tapi pada bagian permukaan disc brake-nya tidak terdapat lekukan-lekukan seperti Honda EDV 150. Ukuran ban belakang 130/70 tubeless ring 13. Yang terakhir kita bahas ke bagian knalpot. Jadi seperti ini penampakan knalpot Honda EDV 150. Jadi knalpotnya berwarna hitam
dibalut dengan cover muffler berwarna silver, lalu end capnya berwarna hitam, dan pada bagian depannya sini juga terdapat cover muffler lagi ya, berwarna hitam juga. Jadi bentuk knalpotnya dia naik banget dan sangat sporty menurut gua. Sementara ini dia tampilan knalpot Yamaha NMAX yang terlihat sangat kalem menurut gua ya jika dibandingkan dengan EDV. EDV kan bentuknya naik dan dia sudut-sudutnya mantep, keker. Cuman kalau untuk NMAX tampilannya lebih terlihat santai ya. Berwarna hitam dibalut dengan cover muffler berwarna hitam juga ya. Dan bicara soal harga, kedua motor ini harganya sangat-sangat berbeda ya. Untuk NMAX versi standar harganya dibanderol di 29 jutaan OTR Jakarta. Sementara untuk Honda EDV 150 yang tipe CBS atau standar dibanderol dengan harga 34 jutaan. Jadi selisihnya 5 juta antara Honda EDV dan Yamaha NMAX standar. Luar biasa sekali Honda ya, gila banget harganya. Oke, jadi ini dia tampilan full body Honda EDV 150 CBS warna silver. Lalu ini dia tampilan full body Yamaha NMAX 155 standar warna matte blue. Oke guys, jadi itu tadi perbandingan antara Honda EDV 150 dan Yamaha NMAX 155. Buat kalian yang biasanya berantem di channel YouTube gua, komen yang EDV jelek, NMAX jelek, kerenan EDV, kerenan NMAX, kalian udah tahu jawabannya seperti apa. Kalian bisa nilai sendiri dari kedua motor ini lebih keren yang mana, lebih oke yang mana. Kalian udah dapetin jawabannya ya. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Gue Laksana Bodi. Sampai jumpa.